Hai Alin, apa kabarnya? Baik dong Losa, hari ini Alin senang sekali bisa ketemu Losa untuk memuji Tuhan. Losa apa kabarnya? Losa juga baik Alin. Losa senang ada Alin di sini dan ada adik-adik di rumah. Hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan. Sebelumnya, yuk sama-sama kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih Tuhan telah kumpulkan kami hari Minggu ini di tempat ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai memuji nama-Mu Tuhan, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Kalau gitu Losa, ayo kita nyanyikan pujian hari ini kurasa bahagia. Karena hari ini kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Ayo adik-adik di rumah kita nyanyikan. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus rasa sukacita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus rasa sukacita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Yang dapat memisahkan kita. Losa mau tanya, kenapa dulu Losa senang di sekolah minggu? Dulu Losa senang ke sekolah minggu karena di sekolah minggu itu rame. Banyak anak-anak sekolah minggu yang lucu. Terus Losa punya banyak teman di sekolah minggu. Tapi ternyata ada yang lebih penting dari itu. Losa mau datang ke sekolah minggu bukan karena paksaan mama papa atau karena banyak teman di sekolah minggu, tapi karena cinta Tuhan Yesus untuk Losa gak ada habisnya. Buat Losa mau selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Iya ya, Losa bukan karena siapa-siapa, tapi hanya untuk Tuhan Yesus. Kayak lagu LOVE ini kan Losa? Benar Alin, yuk sama-sama kita nyanyikan lagu LOVE
saat Alin lagi sedih, Tuhan tuh selalu ada. Dan ketika Alin punya banyak PR pun, Tuhan Yesus juga selalu menguatkan Alin untuk bisa melewatinya. Untuk itu, Alin selalu berdoa ketika Alin bertambah besar, Alin juga mau bertambah berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi saksi Tuhan dimanapun Alin berada. Betul Alin, biarlah adik-adik sekolah Minggu Smile juga memiliki doa yang sama. Rindu untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kita. Seperti pujian ini, semakin besar, semakin berkenan di hadapan Tuhan dan manusia. Yuk sama-sama kita nyanyikan. Semakin besar, semakin berkenan di hadapan Allah dan manusia. Seperti Yesus, semakin besar, oh semakin berkenan. Semakin besar, semakin berkenan di hadapan Allah dan manusia. Seperti Yesus, seperti Yesus. Adik-adik di rumah, siapa yang mau hidup berkenan seperti Tuhan Yesus? Lemah lembut dan murah hati. Seperti Tuhan yang selalu mengampuni dan mengasihi sesama. Kalau mau, ayo sama-sama kita nyanyikan lagu ini lagi. Semakin besar, semakin berkenan di hadapan Allah dan manusia. Seperti Yesus, semakin besar, oh semakin berkenan. Alin tahu nggak kalau Tuhan kita itu sangat luar biasa. Dia bisa menghibur kita saat kita sedih dan selalu bersama kita. Dan satu lagi, dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Iya Lasa, Tuhan tuh baik banget dan luar biasa banget ya Lasa. Alin jadi ingat satu lagu yang udah lama banget. Judulnya Ada Satu Sobatku Yang Setia. Oh iya loh, saya jadi ingat lagu itu. Yuk sama-sama kita nyanyikan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Teman-teman, jangan lupa ya, persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja berikut ini.
Jangan lupa subscribe, like, dan share juga channel YouTube kita di Komisi Anak Smile GKT Hosana Bumi Permai. Yuk adik-adik join Sal Online Sinode GKT tanggal 28 dan 29 Juni. Daftarnya ke guru kelas masing-masing ya. Seru loh, lewat acara ini kita bisa berkenalan dengan teman-teman GKT dari kota lain. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan teman-teman. Smile Hero. Bye. Dadah. Selamat pagi adik-adik, sebelum kita mulai kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kami akan belajar firman Tuhan, biarkan Tuhan tenangkan hati setiap kami. Kami boleh mendengar dengan baik dan kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami berterima kasih. Amin. Nah adik-adik, loh semua tebak-tebakan ya. Kitab apa yang pertama di Alkitab? Wah, semua pasti tahu ya, Kejadian. Itu tentang Tuhan menciptakan segala sesuatu. Nah, kalau minggu lalu kita belajar kitab-kitab dari Paulus, terus akan mengakhiri seluruh pembicaraan kitab-kitab dalam beberapa minggu ini. Terus mengakhirinya dengan kitab Wahyu. Betul sekali ya, kitab Wahyu ini kitab terakhir dalam perjanjian baru. Dan merupakan kitab terakhir dari Alkitab yang kita punya, kitab Wahyu. Nah, banyak kali kitab Wahyu ini orang bingung ya, maksudnya kitab Wahyu ini seperti apa. Nah, kita akan belajar bersama-sama tentang kitab Wahyu. Kita buka sama-sama Wahyu 2. Nah, kita akan mulai. Wahyu ini adalah kepada 7 jemaat yang Tuhan sebutkan. Ada di mana aja? Itu ada di Wahyu 2 sampai dengan Wahyu 3. Ada 7 jemaat yang Tuhan sebutkan, yang Tuhan berkata-kata kepada jemaat-jemaat ini. Yang pertama adalah kepada jemaat Efesus. Kemudian kepada jemaat Smyrna, kepada jemaat Pergamus, kepada jemaat Tiatira, kepada jemaat di Sardis, di Philadelphia, di Laodikia. Nah, dari 7 jemaat ini kita akan belajar bersama-sama apa pesan Tuhan bagi jemaat-jemaat ini. Nah, kita buka sama-sama tadi ya, di Wahyu 2, kita akan belajar di Efesus dulu ya, kepada jemaat di Efesus. Lucy nggak akan baca keseluruhannya supaya kita keburu waktu untuk kita membahas 7 jemaat. Nah, di Wahyu 2, Lucy akan baca di pasal 2 ayat yang kedua dan ayat yang keempat. Ini tentang jemaat di Efesus. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Hebat ya, Tuhan memuji jemaat ini, jemaat yang tekun, jemaat yang luar biasa, sehingga Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, jeripayahmu, bahkan ketekunanmu. Ayat yang keempat, Tuhan, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Nah, jemaat ini luar biasa, tetapi jemaat ini Tuhan mencela, karena telah meninggalkan kasih yang semula. Kasih yang semula itu seperti apa? Kasih mula-mula ketika mereka mengenal kebenaran firman Tuhan. Kasih mula-mula ketika berkobar-kobar mencintai Tuhan. Nah, itu telah mereka tinggalkan. Sehingga ajakannya kepada jemaat di Efesus adalah, ayo kembali punya kasih yang mula-mula. Ya, ini di jemaat Efesus. Oke, kita lanjut yang kedua. Kita bicara tentang jemaat di Smyrna. Ya, di Smyrna. Kita baca di Wahyu 2. Kali ini pasal yang ke-9 dan ke-10. Kepada jemaat di Smyrna. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jemaat ini hebat ya, dosaku hebat. Tuhan tahu kesusahannya, Tuhan tahu kemiskinan mereka. Tetapi Tuhan berkata,
engkau kaya. Ya, kenapa kok kebalik-balik ya? Karena Tuhan tahu betapa hati mereka mencintai Tuhan. Ketika mereka susah, ketika mereka miskin, mereka tetap di dalam Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, jangan takut, hendaklah engkau setia sampai akhir, sampai mati. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tuhan mengajak jemaat ini, ayo setia sampai akhir. Ya, itu di jemaat Smyrna. Nah, ketiga, kita baca di jemaat Pergamus. Ya, Pergamus. Kita baca di pasal 13, di ayat 13 dan 14. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan kau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapanmu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau di antaramu, beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Sebab itu bertobatlah. Tuhan mengajak jemaat ini, yuk yang salah, ayo bertobat ya. Tuhan tahu beberapa di antara mereka ada yang hidup tidak benar, sehingga Tuhan berkata, ayo bertobat. Ini kepada jemaat di Pergamus. Yang keempat, kita akan bicara tentang Tiatira. Itu ada di ayat ke-19 dan 20. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu, baik imanmu, baik pelayananmu, ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabi mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku yang berbuat zina dan makan persembahan yang berhala. Jemaat ini hebat ya, Tuhan sampai puji bahwa jemaat ini baik sekali. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu, imanmu, pelayananmu, ketekunanmu, pekerjaanmu hebat sekali ya. Tetapi Tuhan mencela ketika mereka membiarkan ada orang yang boleh berbuat yang tidak benar. Oke, kita akan belajar berikutnya adalah jemaat di Sardis. Itu sudah di pasal yang ketiga. Kepada jemaat di Sardis, bangunlah, kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah dan bertobatlah. Karena engkau jika tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan kau tidak tahu waktu manakah aku akan tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka layak untuk itu. Tuhan mengajak jemaat ini juga untuk bertobat. Beberapa yang tidak benar supaya bertobat. Tetapi Tuhan juga mendapati orang-orang yang benar, yang hidup benar. Yang Tuhan berkata, di antara mereka tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka layak untuk itu. Kitab ini mau berbicara kepada jemaat di Sardis, orang-orang yang hidup benar itu Tuhan tahu ya. Orang-orang hidup tidak benar pun Tuhan tahu, dan Tuhan mengajak, yuk yang hidup tidak benar segera bertobat ya. Itu ajakan di kitab Wahyu. Kemudian kita bicara tentang jemaat di Philadelphia. Ada di pasal yang ke-8. Terus lompat ya. Kepada jemaat di Philadelphia, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, namun kau menuruti firmanku dan kau tidak menyangkal namaku. Hebat ya, jemaat ini dipuji. Meskipun mereka dalam keadaan yang susah, mereka tetap tidak menyangkal Tuhan. Bahkan Tuhan berkata, aku akan membukakan pintu bagimu yang tidak ditutup oleh siapapun. Nah, di ayat yang ke-10, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padaku, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Jemaat ini dipuji sekali ya, Philadelphia.
Tuhan tidak mencela. Kalau tadi itu yang aku tahu pekerjaanmu, tapi Tuhan, namun aku, ya seperti itu ya. Tetapi di Philadelphia ini semua kalimatnya Tuhan tahu pekerjaannya. Tuhan berjanji bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Tuhan berjanji bahwa aku akan datang segera. Tuhan juga berjanji bahwa untuk mereka yang menuruti firman Tuhan, aku akan melindungi engkau dari hari-hari pencobaan. Ya, luar biasa ya janji Tuhan. Di tengah-tengah zaman akhir pun orang-orang hidup benar, Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan lindungi ya. Kemudian kita jemaat yang terakhir, bicara tentang jemaat Laodikia. Itu ada di pasal yang ke-15, ayat yang ke-15 dan ke-16. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin, tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku tidak dingin, tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Tuhan ingin jemaat di Laodikia ini jemaat yang gak panas, gak dingin ya, kayak gak tahu kemana ya. Tapi Tuhan berkata, engkau gak dingin, engkau gak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jemaat ini diminta, ayo kembali, punya semangat kembali. Bukan dari seorang yang suam-suam, tapi menjadi orang yang sungguh-sungguh berkobar-kobar bagi Tuhan. Nah, dari 7 jemaat ini kita lihat bahwa Tuhan itu tahu segala sesuatu. Bahkan Tuhan melihat segala pekerjaan dari tiap-tiap jemaat. Tuhan tahu, sehingga Tuhan berkata, aku tahu pekerjaanmu, aku tahu keadaanmu. Kalau kalian baca semua dari 7 jemaat, semua berkata, aku tahu keadaanmu, aku tahu pekerjaanmu, aku tahu hatimu. Semua Tuhan tahu. Dan ajarkannya ketika mereka yang bersalah, Tuhan ajak, yuk bertobat. Mereka yang tidak punya kasih semula, ayo punya kasih semula. Mereka yang tidak panas, tidak dingin, ayo menjadi orang yang tidak suam-suam, tetapi menjadi orang yang berkobar bagi Tuhan. Nah, kitab ini bicara seperti itu kepada 7 jemaat yang ada. Kalau kalian baca seterusnya, itu adalah banyak perumpamaan yang Tuhan pakai, yang mungkin kalian juga bingung ya artinya seperti apa. Tetapi seakan lompat menjadi intisari dari kitab Wahyu setelah dari 7 jemaat, yaitu ada di Wahyu yang ke-21 dan 22. 2 pasal terakhir ini merupakan penutup dari kitab Wahyu dan penutup dari Alkitab yang kita punya. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru ditutup dengan kitab Wahyu, dengan satu janji bahwa Tuhan akan datang segera. Kapan gak ada yang tahu, tetapi Tuhan berkata, aku pasti datang kembali. Dan di Wahyu 21, kalau kalian baca semuanya Wahyu 21 dan 22, itu janji yang sungguh indah. Bahwa setiap kita pasti akan diselamatkan ketika kita percaya kepada Tuhan. Yuk kita baca Wahyu 21 ayat 1, 2, dan 3 dan 4. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara nyaring dari tahta itu berkata, lihat, kemah Allah di tengah-tengah manusia, ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Janji Tuhan ini luar biasa. Sebagai kemenangan yang akhir, final victory ya. Kalau orang perang itu kemenangan terakhir. Nah, ini penutup dari kitab Wahyu mengatakan bahwa ini loh nantinya seperti ini. Bahwa luar biasa, ada langit yang baru, bumi yang baru. Karena semuanya yang ada sekarang sudah lewat, sudah berganti menjadi bumi yang baru, langit yang baru, ada kota yang kudus, Yerusalem yang baru, tahta Allah akan turun dan Tuhan akan tinggal bersama-sama. Tuhan akan menghapus segala air mata, segala duka cita, segala perkabungan, maut sudah tidak ada lagi. Itulah hal yang kita tunggu, sukacita yang luar biasa, yang sempurna ketika kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Nah, adik-adik, luar biasa ya,
ketika kita hidup di dunia, hidup ini sementara karena Tuhan punya tujuan kita hidup ada di surga bersama-sama dengan Dia. Selama kita di bumi, biarkan kita boleh menjadi berkat, boleh hidup dengan kasih yang semula, dengan yang tidak suam-suam, tapi sungguh hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan dapati setiap kita, setiap adik-adik, setiap lose juga hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, aku akan berjalan dan melindungi engkau sampai pada akhirnya. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat mengasihi setiap kita. Dan Tuhan Yesus ingin bahwa nantinya setiap kita ada bersama-sama dengan Dia di langit yang baru dan bumi yang baru. Itu menutup dari kitab Wahyu. Kemudian di Wahyu 22 yang terakhir, ayat yang terakhir dari kitab Wahyu, pasal yang terakhir, ayat yang terakhir 20 dan 21. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Dua ayat terakhir sungguh luar biasa, bahwa janji Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan datang kembali. Dan Tuhan berjanji bahwa Tuhan Yesus menyertai setiap kita. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang berkuasa menciptakan langit dan bumi. Tuhan jugalah yang akan menciptakan langit yang baru, bumi yang baru. Ketika kami hidup bersama-sama dengan Tuhan, tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi perkabungan, tidak ada lagi maut. Ketika kami sungguh hidup dengan Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa berkat-Mu, penyertaan-Mu sempurna buat setiap kami. Kami percaya bahwa Engkau akan datang kembali dan menjemput setiap kami. Tuhan, tolong setiap kami menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh hidup benar di hadapan Tuhan. Ketika kami salah, biarkan kami hidup bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Ketika kami hidup dengan setia, biarkan kami memegang kesetiaan kami sampai akhir. Dan ketika kami hidup tidak dengan kasih yang semula, biarkan Tuhan juga mengingatkan kami untuk hidup sungguh berkobar bagi Tuhan. Punya kasih yang semula, bukan menjadi orang yang suam-suam, tetapi sungguh menaruh kasih setia Tuhan selalu yang baru dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu, penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.